Ya, perkenalkan nama saya Ferly Tromamoto dengan NIM 220211060008. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas 8 dari praktikum jaringan dan komunikasi data. Nah, di sini saya akan mengerjakan eh, tugas yang ke-8 yaitu di bagian lab 16.2.6 yaitu Research Network Security Threats. Nah, di sini ada di sini ada objektif, ada 3 part, yaitu part pertama explore the SANS website, part kedua identify recent network security threats, dan yang part yang ketiga detail a specific network security threats. Nah, di sini untuk filenya sudah saya translate menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita masuk ke latar belakang. Untuk mempertahankan jaringan dari serangan, seorang administrator harus mengidentifikasi ancaman eksternal yang membahayakan jaringan. Situs web keamanan dapat digunakan untuk mengidentifikasi ancaman yang muncul dan memberikan opsi mitigasi untuk mempertahankan jaringan. Nah, salah satu situs yang paling populer dan terpercaya untuk melindungi diri dari ancaman keamanan komputer dan jaringan adalah sysadmin. Audit Network Security atau SANS. Nah, situs SANS menyediakan banyak sumber daya, termasuk daftar 20 kontrol keamanan kritis teratas untuk pertahankan cyber yang efektif dan buletin mingguan. Nah, di lab ini Anda akan menavigasi dan menjelajahi situs SANS menggunakan situs SANS untuk mengidentifikasi ancaman keamanan jaringan terbaru, meneliti situs web lain yang mengidentifikasi ancaman, dan meneliti serta menyajikan detail tentang serangan jaringan tertentu. Nah, sumber daya yang dibutuhkan: perangkat dengan akses internet, komputer presentasi dengan PowerPoint atau perangkat lunak presentasi lain yang terinstal. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu menjelajahi situs web SANS. Nah, pada bagian 1, buka situs web SANS dan jelajahi sumber daya yang tersedia. Nah, masuk ke langkah pertama, cari SANS di internet. Dari halaman beranda SANS, klik sumber daya gratis. Buat daftar 3 sumber daya yang tersedia. Nah, free resource. Nah, di langkah kedua ini yaitu cari tautan ke kontrol keamanan kritis atau CIS. Nah, kontrol keamanan kritis yang ditautkan di situs web SANS merupakan puncak dari kemitraan publik swasta yang melibatkan Departemen Pertahanan atau DoD, Asosiasi Keamanan Nasional, Pusat Keamanan Internet atau CIS, dan Institut SANS. Daftar ini dikembangkan untuk memprioritaskan kontrol dan pengeluaran keamanan cyber untuk DoD.
Nah, baru Nah, setelah masuk pada bagian di dalam ini, kita disuruh pilih salah satu kontrol yang buat daftar saran implementasi untuk kontrol ini. Nah, di sini saya memilih ini, yaitu Access Control Management. Nah, dan biasanya untuk Access Control Management ini biasanya diimplementasikan dengan cara memberikan izin dan hak secara spesifik. Dan untuk fungsinya sendiri adalah sebagai hak akses untuk memasuki ruangan-ruangan, seperti contohnya ruang rapat yang ruang rapat hanya asisten saja yang bisa masuk. Kita masuk langkah yang ketiga, cari menu newsletters. Sorot menu sumber daya, pilih buletin, jelaskan secara singkat masing-masing dari 3. Nah, di sini sudah masuk di dalam newsletters, ada 3, dan di sini kita disuruh menjelaskan secara singkat masing-masing dari 3 tersebut. Nah, pertama kita masuk ke New Bits. Jadi di dalam New Bits ini New Bits ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan ringkasan berita atau artikel yang singkat, biasanya berisi poin-poin utama dari suatu topik dan peristiwa. Nah, di dalam sini ada mereka dapat mencakup berbagai topik seperti berita, terkini, peristiwa penting, atau tren terbaru dalam waktu singkat. Lanjut. Kita lanjut ke bagian at risk. Nah, at risk ini umumnya mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadi kerugian atau ancaman keamanan terhadap sistem atau data. Nah, secara lebih spesifik, risk ini dapat merujuk pada ancaman keamanan, manajemen risiko, dan kepatuhan.
Nah, at risk ini sering menjadi fokus dalam strategi keamanan informasi atau melindungi infrastruktur teknologi dan mengurangi potensi kerugian atau ancaman yang dapat mempengaruhi organisasi atau individu. Lanjut ke yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ini adalah ouch. Kita langsung masuk saja. Nah, ouch ini adalah nama dari serangkaian keamanan cyber yang diterbitkan oleh SANS Institute. Nah, ini ditujukan untuk memberikan informasi praktis dan saran keamanan kepada pengguna akhir dan profesional IT yang ingin meningkatkan kesadaran dan saran dan keamanan mereka terhadap ancaman di dunia maya. Nah, kita lanjut langkah kedua yaitu identifikasi situs yang menyediakan informasi ancaman keamanan terbaru. Selain situs SANS, kenali beberapa situs lain yang menyediakan informasi ancaman keamanan terbaru. Daftar beberapa ancaman keamanan terbaru yang dirinci di situs web ini. Nah, di sini ada banyak masalah-masalah dan isu yang ada. Dan di sini kita bisa lihat ada CVSS score. Jadi untuk artinya semakin hype masalahnya, semakin tinggi skornya. Nah, ini juga skornya 98, ya artinya semakin populer. Ya. Nah, untuk salah satu websitenya adalah ini, selain SANS. Dan di dalam website ini terdapat detail tentang berita, Nah, lanjut ke bagian yang ketiga yaitu merinci serangan keamanan jaringan tertentu. Nah, untuk
formulir ini telah saya isi, namun saya isinya lewat WhatsApp. Jadi saya akan bacakan. Untuk nama serangan yaitu kode red, jenis serangan yaitu worm, dan tanggal serangan pada bulan Juli 2001. Terus komputer dan organisasi yang terkena dampak yaitu infected and estimated 359.000 computers in one day. Nah, jadi pada bagian ini bagaimana cara kerjanya dan apa yang dilakukannya. Nah, di sini kode red mengeksploitasi kerentanan buffer overflow di server informasi internet Microsoft Word yang belum ditambal. Nah, ciri-cirinya yaitu ia mencoba menyebarkan diri dengan mencari lebih banyak server IIS di internet. Nah, kita lanjut ke bagian opsi-opsi mitigasi, yaitu untuk mencegah eksploitasi kerentanan IIS, organisasi perlu menerapkan patch IIS dari Microsoft Word. Nah, jadi untuk referensi dan tautannya itu yaitu di CERT Advisory CA 2001/19, terus EI kode red advisory dan kode red 11 analisis. Terus untuk linknya di https www.fsecure.com dan https www.cnn.com. Nah, kita masuk ke pertanyaan refleksi. Yang pertama, yaitu langkah-langkah apa yang dapat Anda lakukan untuk melindungi komputer Anda sendiri. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentunya kita bisa menginstal perangkat lunak keamanan. Terus yang kedua, perbarui sistem operasi dan perangkat lunak. Yang ketiga, kita bisa gunakan firewall. Terus kita juga bisa menguatkan sandi yang kita gunakan. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa saja langkah penting yang bisa diambil oleh organisasi untuk melindungi sumber daya mereka? Nah, pertama, kita bisa ambil apa saja langkah penting yang diambil oleh organisasi untuk melindungi sumber daya mereka. Nah, kita bisa mengimplementasikan kebijakan keamanan. Terus yang kedua, kita bisa melakukan pemantauan dan deteksi. Ketiga, pemulihan data. Dan yang terakhir adalah pengelolaan risiko pihak ketiga. Ya, sampai di sini video presentasi saya kali ini. Terima kasih.